Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aziz Abdullah, Tiara Ayu Estriana, dan Rizal Mukhtarullah Al-Fatih. Dan selanjutnya yang kami hormati Bapak Ikhwan Aziz MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah evaluasi pembelajaran di Institut Agama Islam Mu'arif Bintan Lampung. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Reliabilitas Tes, Manfaat, Macam-macam, dan Teknik Menentukan Reliabilitas Tes. Baiklah, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian reliabilitas tes. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari reliability. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau keadaan. Dalam pengertian lain, reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes adalah tingkat keajegan atau konsistensi suatu tes, yaitu sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Dari beberapa pengertian di atas, jadi reliabilitas tes merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes. Seseorang dikatakan dapat dipercaya apabila orang tersebut berbicara tidak berubah pembicaraannya dari waktu ke waktu. Dalam sebuah tes pentingnya diamati keajegan dan kepastian tes tersebut dilihat dari hasil tes yang didapat. Pembahasan yang kedua, manfaat reliabilitas tes. Dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, kualitas pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan. Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen tentunya harus disesuaikan dengan bentuk instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Pada konstruksi alat ukur, perhitungan reliabilitas berguna untuk melakukan perbaikan pada alat ukur yang dikonstruksi, di mana perbaikan alat ukur dilakukan melalui analisis butir untuk mengetahui butir mana yang perlu diperbaiki. Namun, pada pengukuran sesungguhnya, perhitungan reliabilitas dilakukan untuk memberi informasi tentang kualitas skor hasil ukur kepada mereka yang memerlukannya. Tentunya perolehan tersebut bisa dijadikan acuan bagi peneliti untuk menghasilkan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Pembahasan yang ketiga, macam-macam reliabilitas. Ada beberapa tipe reliabilitas tes sering digunakan dalam kegiatan evaluasi dan masing-masing reliabilitas mempunyai konsistensi yang berbeda-beda. Adapun macam-macam reliabilitas evaluasi adalah sebagai berikut. Reliabilitas ulang uji. Teknik ulang uji adalah teknik memperkirakan tingkat reliabilitas tes dengan melakukan kegiatan pengukuran 2 kali terhadap tes yang sama kepada peserta didik yang sama pula. Hasil tes pertama dan kedua kemudian dikorelasikan. Jika koefisiensi korelasi yang diperoleh cukup tinggi, hasil pengukuran tes yang diucapkan itu dinyatakan reliabilitasnya tinggi. Selanjutnya, reliabilitas rumus Kuder-Richardson 20 dan 21. Pengujian reliabilitas tes dengan menggunakan rumus Kuder-Richardson 20 dan 21 penilaian pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kompetensi dilakukan dengan membandingkan skor butir-butir tes. Jika butir-butir tes itu menunjukkan tingginya tingkat kesesuaian, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil pengukuran itu tersebut konsisten. Selanjutnya, reliabilitas Alpha-Cronbach. Reliabilitas Alpha-Cronbach diterapkan pada tes yang mempunyai nilai skor berskala dan dikotomis sekaligus. Artinya, prosedur uji reliabilitas ini ditetapkan pada hasil pengukuran yang berjenjang.
misalnya 1-4, 1-5, 1-6, atau yang lain, bergantung maksud penyusunannya. Namun, jika dikaji lagi, prosedur reliabilitas ini pun dapat diterapkan pada hasil pengukuran tes yang bersifat dikotomis, sebagaimana halnya rumus reliabilitas K/R di atas, karena pada dasarnya keduanya sama, yaitu merupakan koefisien reliabilitas komposit untuk semua butir tes. Selanjutnya, reliabilitas bentuk paralel. Teknik butir paralel dilakukan terhadap adanya dua perangkat tes yang bersifat paralel. Kedua perangkat tes itu dimaksudkan untuk mengukur tujuan atau kompetensi yang sama dengan jumlah butir, susun, dan tingkat kesulitan yang kurang lebih sama. Jadi dua perangkat tes yang dibuat berdasarkan spesifikasi yang sama untuk menguji reliabilitas hasil pengukuran tes. Kedua perangkat tes tersebut diuji cobakan kepada sejumlah subjek yang sama, kemudian hasilnya dikorelasikan. Tinggi rendahnya koefisien korelasi akan mencerminkan reliabilitas hasil pengukuran kedua perangkat tes itu. Yang selanjutnya ada reliabilitas dengan tes retest. Reliabilitas tes retest tidak lain adalah derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Tes retest merupakan variasi skor yang diperoleh dari penyelenggaraan suatu tes evaluasi yang dilakukan 2 kali atau lebih sebagai akibat dari kesalahan pengukuran. Dengan melakukan tes retest tersebut, seorang guru akan mengetahui seberapa jauh konsistensi suatu tes mengukur apa yang ingin diukur. Yang terakhir ada reliabilitas bentuk ekivalensi. Sesuai dengan namanya yaitu ekivalen, maka tes evaluasi yang hendak diukur reliabilitasnya dibuat identik dengan tes acuan. Setiap tampilannya, setiap substansi item yang ada dapat berbeda. Kedua tes tersebut sebaiknya mempunyai karakteristik sama. Karakteristik yang dimaksud misalnya mengukur variabel yang sama, mempunyai jumlah item sama, struktur sama, mempunyai tingkat kesulitan, dan mempunyai petunjuk cara penskoran dan interpretasi yang sama. Yang perlu diingat ialah bahwa pengambilan tes reliabilitas ekivalen ini akan dapat mencapai hasil yang tepat jika pengambilan tes hafal terhadap jawaban tes yang dibuat dalam sesi pertama, sehingga mereka dapat menjawab kembali tes yang kedua. Ketika dua bentuk alternatif tes tersedia, yang perlu diketahui dari kedua tes adalah beberapa reliabilitas ekivalensi. Hal ini perlu diyakinkan kembali agar terjadi bahwa skor seseorang tidak akan dipengaruhi oleh cara mengadministrasi tes tersebut. Selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu teknik menentukan reliabilitas tes. Reliabilitas adalah tingkat ketetapan suatu instrumen mengukur apa yang harus diukur. Pada bahasan kali ini kita hanya akan membahas tentang reliabilitas tes tunggal dan tes uraian. Reliabilitas tes tunggal. Tes tunggal adalah tes yang terdiri dari satu set yang diberikan terhadap sekelompok subjek dalam satu kali pengetesan, sehingga dari hasil pengetesan hanya diperoleh satu kelompok data. Ada dua teknik untuk perhitungan reliabilitas tes, yaitu yang pertama rumus uji reliabilitas teknik belah 2 dan rumus uji reliabilitas teknik non belah 2. Rumus uji reliabilitas teknik belah 2. Rumus ini dilakukan dengan cara membagi tes menjadi dua bagian yang relatif sama, banyaknya soal sama, sehingga masing-masing tes mempunyai dua macam skor, yaitu skor belahan pertama yaitu awal soal nomor ganjil dan soal belahan kedua yaitu soal nomor genap. Koefisien reliabilitas belahan tes dinotasikan dengan R1 atau 2, 1 atau 2 dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu korelasi angka kasar Pearson. Selanjutnya, koefisien reliabilitas keseluruhan tes dihitung menggunakan formula Spearman-Brown, yaitu sebagai berikut. Yang selanjutnya, rumus uji reliabilitas teknik non belah 2. Teknik non belah 2 salah satu kelemahan perhitungan koefisien reliabilitas dengan menggunakan teknik belah 2 adalah 1. Banyaknya butir soal harus genap. 2. Dapat dilakukan dengan cara yang berbeda sehingga menghasilkan nilai yang berbeda. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik non belah 2. Untuk perhitungan koefisien reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus kode Richardson KR20.
dan Coder-Richardson KR21. Pada bahasan kali ini kita tidak membahas lebih lanjut tentang rumus KR ini karena akan didasarkan pada yang selanjutnya. Uji reliabilitas tes uraian. Untuk menghitung uji reliabilitas tes, bentuk uraian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach alpha, yaitu sebagai berikut. Kesimpulan, reliabilitas berguna untuk melakukan perbaikan pada alat ukur yang dikonstruksi, di mana perbaikan alat ukur dilakukan melalui analisis butir untuk mengetahui butir mana yang perlu diperbaiki. Namun pada pengukuran sesungguhnya, perhitungan reliabilitas dilakukan untuk memberikan informasi tentang kualitas skor hasil ukur kepada mereka yang memerlukan. Tentunya perolehan tersebut bisa dijadikan acuan bagi peneliti untuk menghasilkan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Ada beberapa tipe reliabilitas tes yang digunakan dalam kegiatan evaluasi, dan masing-masing reliabilitas mempunyai konsistensi yang berbeda-beda. Baiklah, cukup sekian presentasi kami dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan dalam menyampaikan ataupun isi materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.